Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia Mukaramah, NIM 17 10 12 53 20 231 dari kelas 8 FPGSD Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita akan membahas anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Sebelumnya, ada yang tahu apa kepanjangan ABK? ABK yaitu anak berkebutuhan khusus. ABK adalah anak yang memerlukan perhatian, kasih sayang yang lebih spesifik, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Spesifikasi tersebut ada karena mereka memiliki berbagai hambatan dalam pertumbuhannya dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. ABK didefinisikan sebagai anak yang memiliki atau dalam kondisi berisiko mengalami masalah secara fisik, perilaku, perkembangan, dan kondisi emosional. Apa aja sih jenis-jenis ABK? Jenis-jenis ABK yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Anak tunalaras pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, seperti tulang, sendi, otot. Dengan demikian, memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima ada tunagrahita atau Down syndrome. Tunagrahita atau Down syndrome adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata atau EQ di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam berbagai bidang, misalnya kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, kesulitan dalam belajar dan memahami suatu masalah. Yang keenam ada cerebral palsy atau gangguan hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh ada gifted. Gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan inteligensi atau kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Yang kedelapan ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang kesembilan ada Asperger disorder atau AD. Secara umum, performer anak AD hampir sama dengan anak autisme, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah lakunya. Bedanya, gangguan pada anak AD lebih ringan dibandingkan anak autisme. Yang ke-10, ADHD. ADHD terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif.
Oleh karenanya, mereka selalu bergerak dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dapat duduk diam di satu tempat selama kurang lebih 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Siapa saja sih anak berkebutuhan khusus yang berhasil dan sukses? Yang pertama ada Stephanie Handoyo. Gadis yang lahir pada 5 November 1991 ini merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor MURI sebagai pemain piano yang mampu membawakan 22 lagu berturut-turut serta membawa obor Olimpiade London 2012. Selain itu, jejak prestasi Stephanie sudah tergores di sejumlah deretan piala penghargaan mulai dari juara 1 di bidang renang gaya dada 50 meter Pekan Olahraga Nasional Spesial Olimpik Indonesia 2010 dan gaya dada 50 meter Special Olympics World Summer Games 2011 Athena. Bahkan, saat menginjak umur 12 tahun, ia berhasil meraih juara 1 kejuaraan Porkada. Yang kedua ada Revera Novitasari, putri kelahiran 30 Oktober 1993 merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil mendapatkan medali perunggu renang 100 meter gaya dada pada kejuaraan renang internasional di Canberra, Australia 11-13 April 2008. Kemampuan renangnya sudah menonjol sejak kecil dibandingkan anak ABK lainnya. Bahkan ketika menginjak kelas 2 SMP, di luar dugaan gadis cantik ini mematahkan ramalan dokter dengan tiba-tiba bisa menulis, membaca, dan berhitung. Yang ketiga ada Habibie Absyah, putra kelahiran Jakarta 6 Januari 1988 ini bukanlah penyandang cacat fisik sejak lahir. Sebuah penyakit bernama muskular distrofi yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibie, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Habibie adalah sosok internet marketing yang sukses menghasilkan uang di dunia maya. Saat ini Habibie sudah berhasil menerbitkan e-book panduan sukses dari Amazon, membuat situs jual beli properti dan menjadi trainer di acara seminar Profit Matrix bersama sang guru yaitu Suwandi Won. Yang keempat, Adi Wonder Irwan. Dia adalah sang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir di Colchester, Inggris 15 Januari 1994. Kepiawaiannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik, memainkan jari jemarinya di atas deretan tunes piano. Selain bermain piano, Adi juga bisa melakukan skating yang banyak dipelajari dari penyanyi jazz kelas dunia. Setelah ia mendengarkan sekitar 30 menit sampai 1 hari, ia telah mampu memainkan musik tersebut dengan baik. Jadi kesimpulannya, setiap anak yang lahir ke dunia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun kondisi dan keadaan si bayi saat dilahirkan, mereka akan tetap membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Tidak terkecuali bagi anak yang terlahir dengan kondisi yang tidak normal.